Teman-teman yang pengen parkir kalau berkunjung ke Huta Sialagan, parkirnya di sebelah gereja KBP ya. Tidak terlalu jauh dari Huta Sialagan. Ada makam-makam tanpa nisan nih teman-teman, tanpa nama. Belum pernah diekspos sih. Orang datang ke sini belum pernah ini kasih penjelasan ini makam apa, makam siapa, tapi unik ya dan terkesan menyeramkan. Berapa orang? Seorang, Bu. 10.000. Nggak apa-apa saya video, Bu ya. Nggak apa-apa saya video. Tiketnya teman-teman. Terima kasih, Bu. Ada deretan rumah-rumah tradisionalnya, guys. Jadi rumah ini masih benar-benar dihuni ya. Masih ditempati. Seragam semua sih. Luar biasa memang. Rumahnya benar-benar ditempati. Jadi bukan kayak rumah-rumah yang dibangun untuk wisata. Benar-benar ditempati dia. Yang ini namanya rumah Sopo. Kalau rumah Bulun ini yang tangganya dari bawah. Jadi kalau kita masuk tuh tangganya dari bawah itu. Berbeda dengan yang ini ya. Dan ini atapnya kayu ternyata teman-teman. Atapnya dari kayu. Ini ada prasastinya Huta Sialagan, Rumah Bulun di Pature Raja Hendrik Sialagan mulai tahun Sedesia tu Duelu satu Namoding 2 Agustus Sedesia 5 Sada diurupi situ aja saya Sialagan. Nah ini kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini teman-teman. Kampung Sialagan, rumah besar di Pature diperbaiki, direnovasi oleh Raja Hendrik. Oh bukan di Pature, itu mungkin dipimpin ya. Dipimpin oleh Raja Hendrik Sialagan sejak tahun 1938 saat Tunamodeng sampai beliau meninggal 2 Agustus 1951. Diurupi dibantu oleh Situaja saya Sialagan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sekilas kayak lingga ya, lingga dan yoni. Ini kayak yoni. Mungkin ada pengaruh dari Hindunya juga.
Ini seperangkat tempat musyawarah. Ini yang menarik nih teman-teman. Ini yang menarik, ini kerengkeng orang Batak zaman dulu. Namanya Pabeangan kalau saya tidak salah. Jadi tempat memasung orang. Tempat memasung orang. Jadi ini kayak kerengkeng, kayak penjara zaman dulu ya. Ini sudah pasti rumah utama dari kerajaan Huta ini. Dari bentuknya. Eksotik sih. Saya penasaran di sininya teman-teman ya. Saya penasaran di sininya. Ini apakah batu lama atau memang dibuat baru-baru ini? Saya kurang tahu ya. Apa memang batunya ini batu lama atau dibuat baru-baru ini? Woi, ini nih yang viral nih, execution area. Kita bisa masuk ke dalam berarti ya. Pohon beringin. Ini kayaknya patung kayu. Ada sarkofagusnya teman. Ini ciri makam lama nih kayak gini. Ini ada sarkofagus. Kalau ini mungkin sudah buatan-buatan baru ya. Dan nisannya juga sudah salib. Berarti ini sudah era kuburan era Kristen. Jadi nisannya itu sudah salib. Ini sudah baru, tapi kalau yang ini makam lama nih. Makam lama.
Kalau yang ini masih baru nih teman-teman. Ini masih baru dan ditempati juga. Jadi kita bisa lihat tuh bedanya Gorga Samosir dan Toba. Kalau di Toba itu Gorga utamanya tuh di dindingnya ini penuh dia. Jadi Samosir mungkin hampir rata-rata rumah di Samosir tuh dindingnya tidak digorga ya, tidak diukir. Jadi kalau di Toba kayak di Porsea, Balige, Lagu Boti, gorga itu utamanya dinding, bukan pilarnya seperti ini. Jadi itulah bedanya ya. Kalau di Samosir, pada umumnya rumah-rumah Batak itu gorganya tidak penuh. Kalau dalam bahasa Batak orang bilang bolang-bolang. Bolang-bolang itu jarang, gorganya tidak penuh dia ukirannya, ornamennya. Nah kalau ini masih baru nih teman-teman, tapi masih ditempati juga kayaknya. Luar biasa sih. Saya penasaran di sininya, batunya ini. Apakah ini memang batu lama yang sudah sejak dulu? Ini ada lesung zaman dulu. Oke teman-teman, saya mau keluar dulu. Kita masih lanjut ke Pangururan. Kita akan ke Hari Arapohan nantinya. Ini sepertinya pintu keluar. Ya, kita harus keluar jauh teman-teman. Kita mau exit di sini. Ini toko souvenirnya teman-teman. Kalau mau beli oleh-oleh cari di sini. Jadi toko souvenirnya itu ada di pintu keluar ya. Oke teman-teman, kita sudah keluar. Kita cari spot yang lain lagi. Ini jadi sepanjang jalan nih ada toko souvenir.